BTV masih bersama Anggun di Bengkulu Talkshow dan juga bersama Pak Gugus Nawawi selaku Kabid Humas PSMTI Bengkulu. Saudara BTV masih membahas dengan Imlek 2023 semangat baru di tahun kelinci. Seperti tadi Pak Gugus jelaskan, kita mengambil sisi positifnya dari kelinci ini apa? Mereka kan binatang yang lucu ya, yang imut sekali, larinya cepat dan lincah. Dan semoga di tahun 2023 ini kita semua bisa lari cepat juga seperti kelinci, sahabat BTV. Oke deh, kembali lagi bersama Pak Gugus nih. Nah, apa saja sih Pak kebiasaan yang biasa dilakukan oleh warga Tionghoa tadi selain PSMTI kan sudah banyak mengadakan kegiatan, salah satunya kebiasaannya adalah barongsai tadi. Selain itu apa saja sih yang biasa dilakukan? Yang gitu? pada saat Imlek ya? Iya, pada saat Jadi, Imlek. tradisi yang biasa dilakukan pada saat Imlek itu ya tadi selain barongsai, yang pasti ditunggu-tunggu itu adalah angpau ya, bagi-bagi angpau gitu. Gitu ya, angpaunya gitu. Iya, jadi angpau itu biasanya ya kalau anak-anak itu suka sekali. Itu pada nunggu semua gitu ya. Gitu. Karena angpau itu ya kita kan biasa bawa anak, keluarga, kita mengunjungi keluarga kita yang lain. Sama kayaknya kalau Idul Fitri itu dia dapat THR dapat ya. THR gitu. Jadi anak-anak itu suka sekali. Pulang-pulang dapat angpau nih. Angpau, betul. Luar biasa. Ya. Itu sudah menjadi tradisi gitu ya, luar biasa sekali. Juga aku lihat biasanya ini ya di tahun Imlek ini di rumah-rumahnya orang Tionghoa tuh kadang ada pohon yang digantung-gantung angpau gitu ya. Itu sudah termasuk tradisi dari keluarga Tionghoa juga nggak? Kalau pohon itu sih enggak ya. Jadi itu cuma kayaknya dekorasi aja untuk ikut memeriahkan supaya anak-anak tadi semangat di tahun baru Imlek. Jadi di rumahnya itu udah emang sengaja dihias dengan nuansa Imlek gitu kan. Jadi benar-benar gitu. Luar biasa sekali saudara BTV. Ini merah-merah ceria gitu ya. Ini sama kursinya nih merah nih gitu. Kemarin sampai pakai seragam merah-merah. Hari ini Pak Gugus nggak pakai merah-merah karena udah dipakai kemarin katanya dari PSMTI gitu ya. Nah, ini kan mengingat di zaman yang modern ini Pak Gugus banyak sekali tradisi-tradisi kita yang tergerus. Ibaratnya ini udah nggak dilakoni lagi gitu. Kalau menurut dari Pak Gugus sendiri untuk mempertahankan tradisi Imlek ini supaya terus dilakukan, terus tidak hilang oleh perkembangan zaman itu bagaimana sih? Jadi ya kalau untuk tradisi ini supaya nggak hilang, ya itulah butuh orang-orang mungkin ya orang-orang yang berjiwa sosial gitu ya. Benar. Untuk gimana ya kayak kita di Bengkulu kalau PSMTI tidak membuat acara atau kegiatan mungkin ya sepi-sepi aja gitu kan akhirnya ya paling cuma merayakan antar keluarga aja gitu kan. Nah jadi kalau tradisi ini ya kita berusaha pasti mengikuti gitu ya perkembangan gitu ya apa yang disukain gitu kan. Kita buat kegiatan-kegiatan yang bagus gitu. Makanya adanya PSMTI ini salah satunya tadi adalah mempertahankan tradisi atau budaya dari warga Tionghoa tadi Pak ya. Nah, salah satu tradisi ini adalah barongsai ya gitu. Anggun sering lihat barongsai ini adalah salah satu pertunjukan atau atraksi yang suka sekali orang-orang lihat karena memang meriah sekali begitu ya. Dan ini kan ada orangnya di dalam barongsai itu. Apa tuh namanya tuh? Pemainnya begitu ya, pemain barongsai. Nah kalau Anggun boleh tahu untuk di Bengkulu sendiri Pak Gugus itu ada semacam kelompok atau memang kayaknya pemain barongsai begitu setiap ada acara-acara Tionghoa itu memang ada khusus orangnya atau sanggarnya seperti itu? Jadi untuk di Bengkulu ini kita ada barongsai. Itu juga binaannya dari PSMTI. Binaan gitu. dari PSMTI juga. PSMTI kita ada timnya juga khusus gitu kan. Jadi kalau mau pakai barongsai bisa menghubungi kita juga gitu kan. Kayak di BIM kemarin itu tim kita juga yang tim dari PSMTI sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai ini barongsai kayak kalau kemarin di kegiatan di BETV ini ada kuda kepang begitu ya. Jadi mereka memang membuat komunitas juga kuda kepang nih kalau di warga Tionghoa ada ciri khasnya juga barongsai saudara BTV. Ini biasanya anak-anak dari warga Tionghoa itu memang ngikut gitu ke sana atau memang sudah dibentuk khusus untuk warga PSMTI saja atau keluarga PSMTI saja gitu. Untuk apanya nih? Mengikut kegiatan seperti barongsai tadi kayak nari kan ada tradisi-tradisi ini. Anak-anak mengikuti komunitas, berlatih begitu. Enggak juga ya. Kalau jadi untuk pemain barongsai itu sendiri kita nggak mesti dari warga keturunan Tionghoa ya, justru semua kita boleh semua boleh. Boleh berlatih, itu nanti ada pelatihnya gitu kan di bawah tim kita juga. Jadi semua boleh Mbak Anggun. Jadi nggak mesti warga Tionghoa yang
main di dalam sana gitu. Bener, bener. Yang penting warga Tionghoanya bisa Bener, menikmati. bener, gitu bener, bener. Karena kan aku lihat kan atraksi barongsai ini kan cukup ekstrim ya, loncat ke sana, loncat ke sini. Padahal di dalam bonekanya itu ada 2 sampai 3 orang kadang ya. Sama nih sana BTV kayak kuda kepang pun ini tradisinya orang Jawa. Namun semua orang boleh bermain kuda kepang seperti itu. Begitu juga oleh barongsai, tidak hanya warga Tionghoa saja, tapi semuanya boleh ikut bergabung ya. Sama-sama kita mempertahankan tradisi kita. Di Indonesia kan beragam budaya dan suku nih Sada BTV begitu. Nah, untuk di tahun baru kelinci ini sendiri semoga nanti ke depan semuanya lari lebih cepat lagi. Amin. Begitu. Kembali lagi ke tema kita nih, bagaimana sih apakah Imlek ini juga dimanfaatkan untuk beribadah seperti itu? Kalau beribadah ya karena kalau menurut saya sih, pandangan saya juga yang saya tahu gitu ya, emang Imlek ini bukan satu perayaan satu agama tertentu, enggak gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa agama, misalkan ya mereka melakukan doa lah ya mungkin ya. Jadi semacam doa untuk menyampaikan pokok-pokok doanya, harapannya yang baru untuk di tahun yang baru ini. Jadi biasanya ada tuh yang mereka melakukan sembahyang gitu malam Imlek gitu kan. Sebenarnya sama aja, cuma doa sih. Sama aja ya, sama aja semua. Ibadah satu agama khusus enggak. Benar-benar tahun baru Islam sama-sama sembahyang, doa gitu ya. Begitupun juga dengan Imlek sama-sama berdoa supaya nanti tahun baru berikutnya itu lebih lancar dan lebih bagus lagi gitu. Kembali lagi nih ke PSMTI Pak Gugus, tadi mungkin ada yang warga Tionghoa yang mungkin baru bergabung atau baru datang pendatang ke Bengkulu begitu mau bergabung ke PSMTI, bagaimana nih? Kita pasti kalau ada yang baru ataupun yang belum bergabung gitu ya, kita biasanya akan, saya sendiri juga ada tim humas juga, kita ada grup WA warga Tionghoa khusus juga, di mana biasa kita pasti akan masukkan mereka ke dalam grup. Ya, jadi artinya tidak ada syarat-syarat tertentu begitu. Tidak ada. Semua warga Tionghoa boleh kita bergabung. nggak melihat ekonominya seperti apa, kalangannya seperti apa, enggak. Jadi semua yang warga keturunan Tionghoa kita rangkul ya, sama-sama menjadi keluarga, mempererat tali silaturahmi gitu Sada BTV. Tadi aku juga sudah cerita-cerita juga bersama Pak Gugus bahwa di PSMT ini ikut membantu ya gitu. Mungkin ada keluarga Tionghoa yang membutuhkan seperti mohon maaf mengurus pemakaman, misalnya anaknya masih kecil begitu, maka yang ikut turun nanti keluarga dari PSMT ikut membantu proses pemakaman seperti itu ya Pak. Jadi PSMTI ini kita pun juga ada ya di bawah payung PSMTI ya. Itu kita ada pemakaman juga di Bengkulu ini, kita ada tim biru namanya ya. Tim biru. Ya, dimana kalau misalkan ada warga Tionghoa yang mengalami kedukaan itu mereka udah nggak repot lagi, nggak pusing lagi buat cari kemana nih gitu ya. Karena ada keluarganya, ada timnya yang bantu ya, luar biasa sekali. Jadi benar-benar untuk kesana tujuannya sih. Nah Pak Gugus, selain membantu ini pemakaman misalnya, apa saja sih yang biasa dilakukan PSMTI untuk keluarga Tionghoa gitu, membantu misalnya ada keluarga Tionghoa yang kesusahan ikut membantu juga seperti itu ya. Kita ikut bantu juga. Jadi benar kalau ada yang benar-benar membutuhkan gitu ya. Kita ada tim sosialnya. Tim sosialnya. Artinya ini ada donaturnya nanti ada dari keluarga PSMT itu sendiri. Iya, kita bersyukur juga ada ketua umum kita itu ada Pak Baby Husi ya. Iya, Pak Baby Husi. Itu ya pengusaha tambang batu bara, dia juga sebagai donatur kita juga gitu ya. Ketua harian kita juga ada Ibu Irianka, dia juga yang banyak juga di lapangan membantu banyak warga Tionghoa yang ada di Bengkulu. Artinya kegiatan dari PSMT ini sangat erat sekali kekeluargaannya gitu. Intinya dari keluarga ini kalau Anggun lihat dari keluarga Anggun, bukan lagi komunitas, tapi Anggun bilangnya keluarga PSMTI begitu Pak ya. Ini memang erat sekali karena tujuannya tadi adalah membantu. Selain mempertahankan tradisi dari Tionghoa sendiri, juga membantu keluarga-keluarga Tionghoa begitu ya. Dari Pak Gugus, ada nggak sih yang mau diceritain sedikit dari pengalaman Pak Gugus misalnya dalam merayakan Imlek? Contohnya di tahun kemarin, kalau Anggun boleh tahu, tahun apa kemarin? Tahun kemarin tahun macan ya. Tahun macan gitu ya. Pengalaman di Imlek tahun kemarin gitu, boleh ceritain nggak dari keluarga PSMTI mengadakan kegiatan apa saja? Kalau tahun kemarin juga sama ya, barongsai juga ya. Kita juga ada kegiatan di BIM juga sih kalau tahun lalu ya.
Cuma ya mungkin antusiasnya rada kurang ya, Iya, karena orang benar. masih agak Masih agak takut-takut takut keluar gitu kan. keramaian begitu. Takut keramaian gitu ya. Tapi yang sekarang ini kita lihat ya Cukup antusias ramai. cukup rame gitu ya. Kita lihat apalagi BIM sekarang rame juga kan Iya, ya. luar biasa. Apalagi sekarang nih lagi cuti bersama gitu ya. Cuti-cuti tapi kita mau menghibur Sada BI TV, ngobrol di sini di Sada BI TV ya Pak Gugus ya. Siap. Seneng ngobrol di sini gitu. Betul. Anton pun juga ikut senang mengetahui dan bertanya-tanya tentang adat dan tradisinya dari warga Tionghoa nih luar biasa sekali. Iya. Jarang kan kita bisa nanya-nanya langsung. Ini yang langsung nanya sama Pak Gugus selaku dari Kabid Humas PSMTI Bengkulu. Nah, mungkin bagi Sada BI TV yang mau bertanya-tanya untuk Pak Gugus gitu ya, untuk terkait dengan tema kita hari ini adalah Imlek tahun 2023 semangat baru di tahun kelinci, boleh telepon langsung di telepon interaktif kita 0736386611. Nah, Sada BI TV kita rehat dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Bengkulu Talk Show.